Halo guys, it's me, Ridwan Pras. Oke, kita kembali lagi ya di channel kesayangan kalian semua. Apa kabar kalian semua guys? Kita ketemu lagi di malam minggu ini ya. Ini kebetulan aku upload di malam minggu. Jadi kemarin kita juga udah bertemu di hari Rabu dan membahas sebuah mitologi Yunani yang tidak kalah seru yang akan kita bahas juga di malam kali ini. Cuman ini agak berbeda temanya, agak berbeda di subbabnya lah gitu. Oke guys, apa kabar kalian guys? Semoga malam minggu ini bisa menemani gabut kalian di rumah ya. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah titan dalam mitologi Yunani. Jadi di Yunani itu tidak hanya ada para dewa dan juga beberapa mitologi-mitologi yang sangat menyeramkan, tapi juga ada sebuah raksasa atau yang biasa kita sebut Titan. Titan merupakan mitologi dari Yunani guys. Dari mereka adalah sebuah para raksasa yang menguasai bumi sebelum para dewa Olympus berkuasa. Di dunia ini tuh ada sekitar 12 Titan pada waktu itu. Yang mereka semua itu merupakan anak dari Uranus, yang mana sebagai dewa langit dan juga Gaia sebagai dewa bumi. Nah, siapa saja para Titan itu dan tugas mereka itu apa sih gitu. Jadi stay tune terus di video kali ini. Titan mengalami perang besar dengan para dewa Olympus yang biasa disebut Titanomakia. Mayoritas Titan akan terlibat dalam perang itu. Dan pada perang itu, beberapa Titan mengalami kekalahan dan akhirnya dibuang ke sebuah tempat yang bernama Tartaros guys. Titan generasi pertama terdiri dari 6 pria yang bernama Okeanos, Hyperion, Koios, Kronos, Krios, dan juga Lapetos. Dan Titan itu tidak hanya laki-laki guys, tapi juga ada perempuannya yang bernama Mnemosyne, Tethys, Theia, Phoebe, Rhea, dan juga Themis. Sementara Titan generasi kedua terdiri dari anak-anak Titan generasi pertama yang bernama Hyperion, Eos, Helios, dan juga Selena yang setelah kita bahas di hari Rabu lalu, dimana kita kan sudah bahas sebuah dewa Helios. Nah itu juga sebenarnya Titan gitu loh. Nah pada masa Yunani klasik terdapat beberapa syair tentang perang antara dewa dan juga para Titan. Perang tersebut dikenal sebagai Titanomakia. Nah, namun hanya satu sumber yang masih tersisa pada masa kini, yaitu Theogonia buatan Hesiodus. Titanomakia ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi di langit. Peperangan tersebut disebabkan oleh para dewa yang berusaha memberontak dan merebut kekuasaan pada Titan. Mitos seperti ini tuh juga banyak muncul di beberapa daerah lainnya di daratan Eropa guys. Yaitu ketika sebuah generasi dewa memasuki kelompok dewa yang lebih dominan. Terkadang penguasa yang lama itu tergantikan dan dibuang oleh penguasa yang baru. Contoh peperangan lainnya itu seperti Aesir dengan Vanir serta Jotun dalam mitologi Nordik yang ceritanya itu tentang pemberontakan Lucifer dalam mitologi Kristen. Oke, kita balik lagi nih di 12 mitologi Titan, di mana ada sebuah Titan yang bernama Oceanus atau Tethys yang merupakan anak paling tua dari para Titan. Ia menikah dengan saudari perempuannya yang bernama Tethys. Dan mereka itu bersama-sama telah menghasilkan lebih dari 6.000 roh yang hidup di lautan serta di sungai yang biasa dikenal sebagai Oceanids. Nah, ketika para Olympian bangkit, Oceanus telah menyerahkan kekuasaan wilayahnya kepada Poseidon. Ketika Kronos menjadi paranoid dan istrinya yang bernama Rhea ini ingin melindungi anak-anaknya, ia tuh membawa Hera kepada saudara perempuannya yang bernama Tethys itu, yang akan membesarkannya sebagai putrinya sendiri. Sontak belakangan, sebagai bantuan untuk Hera sendiri nih, Tethys telah menghukum kekasih dan anak Zeus yang bernama Kalistos itu, serta Arskes dengan cara melarang mereka menyentuh lautan. Nah, mereka itu dipaksa nih untuk terus mengelilingi langit tanpa istirahat. Itu sebuah hukuman gitu loh. Hingga yang kita tahu sekarang dikenal tuh rasi bintang, Ursa Major dan juga Ursa Minor atau gayung besar dan juga gayung kecil. Itu kan kalau kita flashback ke belakang itu kayak mata pelajaran geografi kan. Oke, selanjutnya yaitu Hyperion. Hyperion adalah Titan cahaya. Dia dinilai sebagai Titan yang baik dalam hal kebijaksanaan dan juga kewaspadaan. Pada suatu ketika dia itu menikahi saudara perempuannya guys bernama Theia itu.
dan telah melahirkan seorang anak yang bernama Helios. Nah, jadi singkat cerita pada hari Rabu kemarin kan kita sudah membahas Helios, dan Helios itu anak dari Titan. Hyperion dan 3 saudara laki-lakinya yang bernama Cronos, Cronos, dan Lepidus membentuk 4 pilar yang memisahkan dan menahan langit satu sama lain, konon katanya. Menurut salah satu tradisi Yunani yang lainnya, 4 pilar itu menancapkan ayah mereka untuk menahan langit satu sama lain, sementara Kronos mengebiri Uranus dengan sabitnya. Jadi itu mereka lebih ke menahan bumi atau menahan langit agar tidak rusak gitu loh. Dengan cara ya itu tadi, mereka bahu-membahu gitu loh. Oke, selanjutnya yaitu Titan Zeus. Ini tuh dia itu sebagai penjaga pilar utara gitu loh. Pilar utara dari sebuah dunia di dalam mitologi Yunani. Dia adalah dewa kecerdasan Titan dan telah menikahi saudara perempuannya yang bernama Phoebe. Mereka mempunyai anak yang bernama Asteria dan juga Leto, yang merupakan tokoh besar dalam dasar mitologi selanjutnya. Kedua putrinya ini dikejar oleh Zeus nih. Asteria pun berubah menjadi burung puyuh pada waktu itu dan menenggelamkan dirinya di laut Aegea. Tetapi si Leto ini melahirkan Zeus 2 anak gitu loh. Oke, selanjutnya yaitu Titan Lepidus. Nah, Titan ini tuh sebagai dewa kematian dan juga dewa keahlian. Dia menikahi Clymen dan juga mereka menghasilkan 4 putra gitu loh, yang bernama Atlas, Prometheus, Epidemos, dan juga Monotheus. Keempat anak laki-laki ini adalah nenek moyang manusia pertama, konon ceritanya seperti itu. Terus ada juga Titan yang bernama Themis, yang mewakili tatanan hukum alam dan juga moral pada waktu itu. Ia menjadi istri kedua dari Zeus dan membantunya memegang kekuasaan atas dewa-dewa lain. Dia menciptakan hukum ilahi menggantikan otorisasi para dewa itu sendiri. Dia itu juga pernah bermanifestasi gitu loh dalam berbagai bentuk, dan dia juga disebut ibu dari takdir sebuah jam. Themis adalah dewi utama Titan dari bangsa Oracle di Delphi, tetapi dia sangat menyukai sang dewa Apollo, sehingga akhirnya menawarkan Oracle itu kepadanya. Oke, ada juga Titan yang bernama Kronos, di mana ia ini adalah putra bungsu dari Uranus dan juga Gaia. Kronos adalah yang terkuat dari para Titan. Bumi menikmati zaman keemasan di bawah pemerintahannya pada waktu itu. Kronos mengetahui sebuah ramalan, yakni ia akan menggulingkan ayahnya gitu loh, dan salah satu anaknya akan menjatuhkannya, guys. Maka dari itu, dia tuh mengambil semua anaknya dari istri dan saudara perempuannya yang dahulu. Terus ada juga sebuah Titan yang bernama Gea, di mana Kronos merasa aman dan juga bahagia. Ia mengira telah menumbangkan ancaman, tetapi si Rhea amat marah gitu loh, sebagai Dewi Titan yang bertanggung jawab atas aliran kerahasiaan Kronos. Dia membantu Rhea menyembunyikan bayinya yang baru lahir. Oke guys, itulah beberapa Titan yang ada di mitologi Yunani. Jadi mungkin kalian yang belum mengetahui di Yunani itu ada beberapa dewa dan juga Titan, sebuah dewa raksasa. Itu sebenarnya ada banyak sih yang bisa kita bahas, cuman yang aku tahu dan yang familiar itu Titan-Titan yang sudah kita bahas di video kali ini. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.